Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizaldi 2017. Saya Hana Novita Sari, Farmasi 2018. Saya Naria Azhara, Farmasi 2018. Dan saya Puspa Imayasari, Farmasi 2016. Kami dari kelompok 3 teknologi pengemasan akan sedikit membahas tentang pengemas aluminium foil dan kertas. Jadi BPOM sendiri itu punya regulasi yang ketat terkait pengemas. Nah, karena regulasinya yang ketat ini, jadi industri-industri farmasi itu dia harus menjaga kualitas dari produknya sendiri, baik itu kualitas obatnya maupun kualitas pengemas. Nah, kalau boleh tahu pengemasnya sendiri apa ya? Pengemas itu merupakan suatu material tempat yang digunakan untuk melindungi produk dari kerusakan serta lebih mudah digunakan dan mudah untuk diangkut atau didistribusikan. Oh, itu berarti itu kalau pengemas itu fungsinya itu lebih kayak melindungi si produk obatnya ya. Kan kalau pengemas sendiri itu kan ada banyak. Tapi di sini coba kita bahas pengemas yang aluminium dan kertas. Kalau pengemas aluminium sendiri itu apa? Pengemas aluminium foil itu merupakan salah satu jenis pengemas yang terbuat dari aluminium foil yang biasanya digunakan untuk mengemas suatu jenis tablet. Terus aluminium foil ini memiliki sifat mekanis seperti tensile spring, terus dia itu bersifat elastis dan tentunya tahan terhadap panas. Tadi kan kita udah bahas pengemas itu apa, terus pengemas aluminium foil itu apa, terus sifat mekanisnya gimana. Sekarang kita bakal cerita nih gimana cara pengemas aluminium foil itu dibentuk. Mungkin kayak mana tuh caranya? Jadi di mesin sealingnya itu ada 2 rolling. Nah, anggap aja ini rollingnya. Jadi di masing-masing rollingnya itu ada aluminium foil. Nah, dia ini nih nanti bakal berputar, terus tuh tabletnya bakal jatuh di sininya sesuai dengan frekuensi yang diatur. Baru karena ini udah diatur suhu sama tekanannya, jadi dia bakal ngesil otomatis tablet-tablet yang udah jatuh tadi. Baru tuh Nanti hasilnya jadinya seperti ini. Sudah di-press. Jadi itu kayak ada 2 aluminium foil, berarti dia sistemnya kayak di-press, ditekan kuat terus dikasih panas ya. Jadi hasilnya tabletnya langsung terlindungi gitu jadi sama seal kayak langsung gini. Langsung tertutup sama aluminium foil. Tadi kan sudah dijelasin sama Hana terkait proses sealing dari aluminium foil. Tadi juga dia udah jelasin kalau di dalam proses sealing itu ada pengaruh suhu dan tekanan yang diaplikasikan, Kak. Nah, itu sendiri pengaruhnya si panas dengan tekanan itu apa? Jadi pengaruhnya itu kalau pada suhu itu semakin tinggi suhu yang diterapkan, maka kemasan yang terbentuk itu akan semakin bagus sehingga tidak ada kebocoran. Tetapi kalau untuk suhu itu sendiri belum ada yang menetapkan suhu yang maksimum. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kalau aluminium itu tuh lebih tahan dia pada suhu 550 derajat Celcius. Jadi kalau udah lebih dari situ malah merusak aluminiumnya, Kak ya? Iya. Kalau dari tekanan sendiri gimana? Kalau dari tekanan itu sendiri, semakin tinggi tekanan yang diterapkan, maka kualitas pengemas itu sendiri akan juga semakin lebih baik. Tetapi kalau pemberian tekanan itu berlebih, maka dia itu akan merusak struktur parekatnya itu dan alhasil si sealing tadi menjadi lebih tipis. Jadi malah bocor, Kak ya? Iya. Kalau tekanannya sendiri itu berapa, Kak? Idealnya? Kalau idealnya itu tidak lebih dari 3 bar. Jadi maksimal 3 bar ya, Kak ya? Iya. Jadi kan tadi teman-teman sekalian udah pada jelasin mulai dari pengemas aluminium itu apa, terus proses buatnya gimana, sampai tadi Kak Puspa udah jelasin tentang pengaruh tekanan sama suhu. Terus tadi kan dijelasin kalau misalnya pengaruhnya itu ada di uji kebocoran. Nah, di sini kami bakal praktekin sebenarnya uji kebocoran itu apa gitu. Jadi di sini kami bakal memperagain tentang uji kebocoran. Jadi bahan-bahan yang disiapkan itu pertama ada pewarna air, warna hijau, kemudian tablet yang udah ada di dalam pengemasnya. Jadi nanti ini bakal kita celupin dan kita tunggu selama 30 menit. Nanti baru kita ambil lagi dan baru kita buka. Kalau misalnya pengemasnya ini dia
nggak bocor, tabletnya nggak akan berubah warna gitu. Ya langsung aja kita celupin. Proses perendaman ini kurang lebih 30 menit, jadi nanti setelah 30 menit baru kita angkat. Nah, berhubung udah 30 menit, berarti ini langsung kita ambil aja sampelnya. Terus tabletnya kita ambil dari pengemasnya, terus kita cek isinya. Sebelumnya harus kita bersihin dulu biar yang di luar ini tidak mempengaruhi pas kemungkinan besar nanti pas kita ambil dia ternodai sama yang sisa-sisa pewarna yang nempel di permukaan aluminium foil. Jadi kita bersihin dulu, terus baru kita buka. Nah, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Tabletnya masih warna putih. Dia berarti nggak ada kebocoran. Jadi pengemas ini aluminiumnya ini dia baik gitu, tidak menghasilkan kebocoran. Jadi tabletnya di dalamnya masih aman. Artinya aluminium ini sukses untuk melindungi produk obatnya. Sementara kalau untuk contoh yang terjadi kebocoran, jadi untuk tablet yang kemasan aluminium foilnya itu bocor, itu bakal berubah warna kayak gini. Warnanya sesuai dengan pelarut yang udah kita persiapkan. Berhubung warna hijau, jadi tabletnya berubah jadi warna hijau. Jadi kan tadi kita udah bahas aluminium, mulai dari apa itu aluminium sampai meragain hasil uji kebocorannya. Sekarang kita bahas tentang kertas. Pengemas kertas sendiri itu apa? Jadi kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel pertama yang digunakan sebelum adanya material plastik dan material aluminium foil. Kertas itu merupakan suatu polimer yaitu selulosa yang sekarang ini, pada zaman sekarang ini, kemasan kertas itu banyak digunakan sebagai pengemas sekunder. Jadi tadi kan udah dijelasin tentang pengemas kertas. Nah sekarang di sini kami mau ngelakuin uji sensitivitas atau daya serap kertas itu sendiri terhadap air. Nah di sini kami bakal membandingkan dua jenis kertas. Yang pertama ada kertas Concord dan yang satu lagi itu ada kertas Construct. Jadi mungkin langsung aja kita uji coba untuk melihat sensitivitas atau daya serap air dari kedua jenis kertas ini. Berhubung kertas ini juga banyak dipakai untuk pengemas sekunder dari sediaan obat. Jadi uji daya serap air ini menggunakan bahan-bahan yang simpel. Yang pertama itu ada kertasnya, terus yang kedua itu air atau aquades. Kertasnya ini sudah ditandain. Jadi ujinya itu tinggal dicelupin aja kertasnya itu sesuai tanda yang sudah ditulis. Terus ditunggu sampai kurang lebih 5 menit. Nah, kayaknya udah 5 menit, boleh diangkat. Nah ini kan kelihatan nih air yang naik. Nah jadi semakin tinggi air naik berarti kertas itu semakin jelek ketahanannya atau semakin sensitif terhadap air. Jadi kemampuan dia untuk menjaga kemasan primer tuh ya bisa dilihat dari uji yang ini, uji simpel seperti ini. Jadi dari hasil yang kita lihat di sini itu bisa kita simpulin kalau kertas Concord itu dia lebih tahan terhadap air ketimbang kertas Construct. Nah ini bisa kita ukur dulu panjangnya. Jadi bisa dilihat kalau untuk kertas Concord sendiri itu kenaikan airnya cuma sepanjang 1 cm dari batas pencelupan. Terus kalau untuk kertas ini, kertas Construct itu dia sampai 5 cm. Jadi bisa kita simpulin kalau kertas Construct ini dia lebih sensitif terhadap air. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini, penjelasan kami tentang aluminium dan kertas ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.